tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terbesar. Dalam menyikapi kondisi tersebut, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Adegan ini diberikannya kemerdekaan Indonesia diwakili oleh Teno Haika kepada Insinyur Soekarno tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang Koiso menyatakan kepada seluruh masyarakat India. Konnichiwa. The Japanese government declared to Indonesia people today be independent. In the future, I was happy and very moved. For the pardon of the South of the Army, for the Nile fulfilled their obligation for many years fighting for independence. Thank you. Paduka yang mulia, dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Dai Nippon memperkenankan kemerdekaan bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluap rasa terima kasih sehikmat-hikmatnya kepada Yang Maha Mulia Teno Haika, yang murah hati memperkenankan cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Saya atas nama segenap bangsa Indonesia meminta kepada Paduka Tuan supaya mempersembahkan rasa terima kasih. Panca! 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 Bangsa! 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 Setelah dikeluarkan janji tersebut, pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat dan wakilnya Iceh Bangse dan Suroso. Tanggal 29 Mei 1945 diadakannya sidang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Widyadiningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dapat berkumpul di sini dalam sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru. Bangsa yang mengguncangkan dunia. Oleh karena itu, dalam sidang ini kita akan membahas dasar negara sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya, Dr. Rajiman, dengan ini saya menyatakan rapat sidang dibuka. Kepada saudara-saudara diminta untuk partisipasinya untuk berpendapat atau mempunyai saran yang bagus agar menyongsong kemerdekaan negara ini dengan menyampaikan usulan-usulan mengenai dasar negara. Silahkan kepada saudara-saudara, saya persilahkan. Saya mempunyai usul. Baik, saya persilahkan. Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budayanya. Sejarah Indonesia mementingkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, membutuhkan dasar negara yang mengakomodir seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya punya usulan. Baik, saya persilahkan. Saya setuju dengan pendapat Bung Subarjo. Kita negara Indonesia akan membutuhkan ruang ideologi yang dapat mempersatukan pihak. Terima kasih. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara, saya telah mendengar usul yang telah saudara sekalian kemukakan, dan saya telah membuat rangkuman yang saya tulis. Menurut saya, dasar negara Indonesia dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut sebagai asas dan dasar. Asas dan dasar tersebut meliputi yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, dan kelima, pri kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin, saya akui, saya hargai kata-kata Anda luar biasa. Tapi perlu diingat bahwa Indonesia adalah negara yang bermayoritas Islam. Maka dari itu Indonesia harus berlandaskan Islam. Apakah kau tidak mendengar kata tadi? Kita membuat dasar negara bukan hanya kepentingan Anda saja yang dibutuhkan.
sepakat dengan usulan Muhammad Yamin. Menurut saya, idenya sudah sangat jelas karena mengandung unsur ketuhanan yang setidaknya diterima oleh pihak Indonesia karena sangat beragam. Tenang saudara-saudara, kalau sidang seperti ini kita tidak akan pernah menemukan dasar negara. Jadi saya skor sidang hari ini dan akan saya lanjutkan besok. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Selamat pagi para peserta rapat. Di sini kita akan membahas lagi bahasan dasar negara. Dikarenakan kita kemarin belum mendapatkan hasilnya, maka dari itu laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Panji Soeroso. Saudara-saudara sekalian, rapat tempo hari lalu kita telah mendapatkan dasar negara yang dikemukakan oleh Bung Yamin. Tapi poin yang berdasarkan pri ketuhanan itu masih belum sepakat untuk kita bahas. Baiklah, apakah saudara-saudara sekalian telah menemukan dasar negara yang baik? Saudara-saudara, menurut saya tidak ada gunanya lagi untuk mempersalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menuju kepada satu Tuhan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu, masih banyak permasalahan yang penting mendesak untuk dibahas. Tapi Bu, Indonesia ini punya mayoritas agama Islam. Saya tidak setuju. Kalau Anda masih berpendapat seperti itu, mengapa Anda tidak membuat rapat sendiri? Untuk menghasilkan sebuah negara, kita tidak akan mementingkan ego, lebih baik Anda keluar. Tenang saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan masyarakat. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Apakah masih ada pendapat yang lain? Baik, jika tidak, sidang ini ditutup dan akan dilanjutkan pada hari ketiga. Sidang PPU PKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945 dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, kita semua berkumpul 3 hari membahas apa yang seharusnya kita bahas. Kita masih belum menghasilkan dasar negara. Indonesia sejak dalam kelompok terpaku, dalam kelompok dan kepentingan masing-masing. Saya akan mengusulkan dasar negara yang sudah saya beri nama Pancasila, yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrat. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita harus menganalisir, yaitu Tuhan, tetapi bukan hanya berdasarkan dalam satu agama saja. Ini sangat universal, bisa diterima segala kalangan masyarakat, segala rakyat yang mempercayai agama masing-masing agama itu, yang saya beri nama Pancasila. Dan kita semua bisa melalui sebagai bangsa merdeka. Merdeka! Merdeka! Sebentar, bagaimana pembahasan kami kemarin tentang bahwa dasar negara harus berlandas dengan Islam? Apakah saya boleh berpendapat? Persilakan, Bung Karno. Bagaimana jika dalam waktu rehat ini kami gunakan untuk membentuk sebuah badan untuk menghasilkan dasar negara? Ini saja, berhubung kita belum mendapatkan dasar negara, bagaimana kita membentuk panitia kecil untuk menyelesaikan masalah? Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancang UUD dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua, Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan ketua yaitu Dr. Muhammad Hatta, Abi Kusno Jokro Sujoyo. Pada sidang ini juga dibacakan Piagam Jakarta dari hasil kerja Panitia 9. Sidang PPU PKI dilaksanakan 10 sampai 14 Juli 1945. Bagaimana dengan hasil rapat yang kemarin? Dipersilakan kepada Soepomo. Terima kasih, saya akan menyampaikan hasil sidang yang telah kami lakukan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat dan berakyat dengan berdasarkan kepada satu ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan suara bulat dari anggota lain, kami menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar Pembukaan tersebut. Kami selaku panitia kecil akan menyempurnakan lagi rancangan Undang-Undang Dasar. Selaku Ketua Panitia, saya melaporkan hasil kerja panitia, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar, dan rumusan yang telah disahkan dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia bersama Hindia Belanda dulu ditambak Malayak, Borneo, Utara Papua, Timur Portugis, dan pulau sekitarnya. 2. Bentuk negara kita negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita republik. 4. Bendera negara kita sang saka merah putih. 5. Bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Jadi, kesimpulan sidang kali ini adalah bentuk negara Indonesia, yaitu Republik dan Wilayah Indonesia, yakni seluruh pulau Indonesia. Dengan keberhasilan dari panitia perancang UU menyusun perancang UUD, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan.